Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, di slide pertama saya itu, saya tulis mengapa ya kebanyakan dosen-dosen itu gagal publikasi di jurnal internasional yang berimpact faktor tinggi ya. Berimpact faktor tinggi. Ya mungkin satu itu dosen-dosen kebanyakan juga tidak tahu impact factor itu seperti apa ya. Nah, itu yang sering kali yang saya lihat ketika saya melakukan webinar ataupun coaching untuk penulisan artikel ilmiah di jurnal internasional ya. Jadi beberapa dosen yang coaching itu yang yang saya bimbing ya dalam penulisan itu seringkali ada beberapa hal yang memang mereka tidak memahami struktur jurnal yang bagus seperti apa. Nah, tapi sebelum saya mau membahas ini Bapak Ibu dosen, saya mau menginformasikan kalau Bapak Ibu dosen itu kesulitan untuk menulis artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional terutama ya yang ditargetkan ke jurnal Scopus ya. Jangan dulu memikirkan tentang impact factor. Yang penting bisa publish di Scopus, tapi targetnya adalah jurnal-jurnal publisher ternama. Bapak Ibu bisa mendownload prompting yang sudah saya sediakan di link dari deskripsi dari video saya. Di situ banyak sekali yang berkaitan dengan tridharma ya, termasuk penulisan jurnal nasional, kemudian penulisan buku, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya, bahkan sampai ada yang coaching ya. Baik itu coaching secara private maupun secara grup gitu. Di situ Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui situ, dan semuanya penulisannya melalui artificial intelligence. Jadi nanti ketika kayak seperti coaching itu saya akan memperkenalkan beberapa artificial intelligence yang berkaitan dengan penulisan yang mungkin tidak pernah saya sampaikan atau lupa pada saat webinar-webinar gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang akan saya share itu berkaitan dengan kenapa teman-teman dosen itu ya seringkali gagal dalam publikasi di jurnal internasional bereputasi ya yang memiliki impact factor tinggi ya. Misalnya ya kita misalnya targetnya di atas impact factor 2 lah gitu, ke atas itu sudah bagus ya. Tapi ada kalanya para dosen itu berpikirnya adalah, terutama kalau saya tanya ke dosen-dosen yang saya coaching, ya yang penting mereka bisa publish di Scopus dan Q1 gitu. Sehingga tidak tahu bahwa apa itu impact factor dan lain sebagainya gitu. Jadi yang sering kali saya rasakan itu adalah kesulitan di dalam menulis ya, semacam itu. Nah, jadi sebenarnya dengan kalau kita memanfaatkan teknologi artificial intelligence ya, itu sebenarnya penulisan artikel itu jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat. Itu sudah saya buktikan di dosen-dosen yang saya coaching bahwa kalau menulis itu lebih cepat, yang penting datanya itu sudah dibentuk secara terstruktur dan layak untuk dipublikasikan di internasional. Nah, tetapi ada kalanya yang menjadi kesulitan teman-teman dosen itu kadang datanya itu kalau sudah diilustrasikan dalam bentuk figur seringkali tidak layak untuk dipublikasikan, sehingga saya juga harus memberitahu mereka bahwa seharusnya seperti ini ya, bagaimana aturan di jurnal itu harus kita patuhi ya, semacam itulah. Tapi yang mau saya tekankan itu adalah bahwasanya Bapak Ibu dosen untuk menulis itu sebenarnya sudah jauh lebih cepat ya kalau kita menggunakan artificial intelligence. Nah, di situ perannya sebenarnya prompting yang saya ciptakan itu untuk penulisan artikel, dan itu sudah saya terapkan di dosen-dosen yang saya coaching ya, dan sudah alhamdulillah ada yang mungkin publish gitu. Kalau saya memang pakai prompting itu untuk publikasi yang di artikel-artikel saya yang berhasil sudah publish di jurnal Q1, Q2 dan semuanya free, tidak pernah saya bayar. Yang pertama itu yang Bapak Ibu tahu bahwa memang kalau menulis di Indonesia itu merupakan tantangan tersendiri. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa memanfaatkan teknologi yang ditawarkan, maka memang akan sulit ya. Kita akan selalu merasa tertinggal ya di situ. Apalagi kita tidak ada keinginan untuk belajar ya. Meskipun beberapa tawaran webinar-webinar itu bahkan sudah dilakukan secara gratis, itu juga tidak begitu terlalu antusias ya. Nah, saya juga ada yang webinar-webinar berbayar itu, ya memang itu bisa dikatakan yang kelas eksklusif ya.
yang memang mereka yang ingin serius belajar gitu. Kalau hanya cuma untuk sekedar tahu saja ya dan tanpa ada praktek, ya webinar gratis aja yang kayak biasa saya lakukan, yang lembaga-lembaga lakukan itu. Nah, itu pertama itu belum melakukan studi terkait dengan scope kaliber author di jurnal yang dituju. Jadi bahkan tidak tahu ini, mereka para dosen itu ketika menulis artikel itu tidak tahu bahwa jurnal yang saya tuju itu jurnal yang mana ini. Itu jadi Bapak Ibu dosen seharusnya itu punya list jurnal ya. List jurnal, biasanya kalau di webinar saya contohkan ya, list jurnal itu seperti ini, sehingga Bapak Ibu itu tahu bahwa target jurnal yang Anda tuju itu ketika menulis itu tahu yang mana gitu. Nah, kalau untuk mengecek nomor, isu, dan jumlah artikel perterbitan itu juga penting ya, karena kita akan mengetahui bahwa apakah jurnal tersebut itu lagi butuh artikel atau tidak gitu. Ini kita tidak publish di jurnal Sinta ya. Mungkin kalau jurnal Sinta itu antara kolega ya, mungkin kita kenal gitu ya, sehingga kita bisa menghubungi editor jurnalnya gitu. Tetapi kalau jurnal internasional tidak ada sistem semacam itu, sehingga ini penting juga ya. Itu kemarin di webinar saya bongkar bahwa jurnal ini tuh lagi butuh artikel, ini tidak butuh artikel. Itu saya bongkar di situ gitu. Itu tapi kadang kalanya saya ingat, kadang kala enggak juga gitu. Nah, kemudian judul dan abstrak kadang tidak non-readable ya, artinya tidak ada match gitu. Jadi sudah judulnya tidak menarik, kemudian di abstrak juga itu tidak ada sesuatu yang ditawarkan. Nah, itu yang ini ya, yang seringkali menjadi kendala teman-teman dosen gitu. Nah, tetapi kalau kita sudah menggunakan artificial intelligence, kita itu bisa menghasilkan judul abstrak yang bagus gitu dari penelitian yang kadang menurut kita itu penelitiannya ya simpel-simpel aja, tapi ketika di generate ya dengan prompting yang saya ciptakan itu, maka dia akan menghasilkan judul maupun abstrak yang bagus-bagus gitu. Nah, selanjutnya itu adalah dari sisi format ya, sudah tidak memenuhi. Tapi ini apa uh, ini biasanya jurnal-jurnal internasional yang Q4 ya, Q4, Q3 beberapa gitu. Tapi kalau yang Q3 kemudian penerbit Elsevier ya, Taylor and Francis, Springer, Wiley, itu mereka tidak memperpedulikan dalam bentuk format ya. Tidak. Jadi kalau kita submit ke jurnal-jurnal yang penerbit ternama, itu jauh lebih mudah dibandingkan kita submit ke jurnal nasional Sinta. Ini saya jujur saja, kalau jurnal Sinta itu ribetnya minta ampun. Kita harus mengikuti template-nya semacam ini. Nah, kalau di jurnal internasional penerbit ternama itu enggak. Kita tidak perlu harus mengikuti template. Ya udah, kita submit berdasarkan satu kolom saja ya gitu. Bahkan tidak mengikuti prosedur jurnal ya. Misalnya kita menggunakan referensi APA, ternyata yang mereka terapkan itu harus yang penomoran kayak gitu, itu mereka tidak memperhatikan itu, tidak terlalu memperhatikan itu. Yang penting itu adalah ada hal yang ditawarkan, nilai value yang ditawarkan di situ. Itu yang seringkali menjadi yang menjadi pertimbangan oleh jurnal, editor jurnal terutama. Kemudian salah mengambil angle dalam menulis cerita. Ini penting banget. Nah, seringkali terjadi kalau saya baca ya beberapa jurnal yang saya coaching itu seringkali terjadi lonjakan logika, bahkan tidak match ya antara introduction ke method kemudian ke result and discussion. Terutama method and result and discussion ini seringkali terjadi miss subbab misalnya semacam itu. Nah, introduction itu seringkali terjadi lonjakan logika. Jadi logic jumping namanya. Nah, itu seringkali tidak runtun ceritanya gitu. Jadi cerita antara paragraf itu belum selesai, itu sudah loncat ke pembahasan yang lain gitu. Itu yang bikin saya kadang pusing banget membacanya. Nah, kemudian abstrak yang kurang komunikatif dan tidak menunjukkan kebaruan atau kemungkinan yang akan disitasi. Itu yang yang seringkali menjadi hambatan. Nah, selanjutnya itu adalah beberapa kesalahan pada original riset ya. Nah, ini yang banyak juga terjadi di teman-teman dosen ya. Jadi yang pertama itu biasanya naskah non-readable ya. Naskah itu ya ketika dibaca itu antara paragraf dan paragraf itu tidak saling ketemu gitu ya.
Kemudian judul tidak membuat kebaharuan hingga probabilitas untuk disitasi itu sangat kecil ya. Ini yang ketiga ini, autor hanya berasal dari satu departemen atau bahkan satu institusi saja. Nah, kalau semacam ini itu biasanya jurnal-jurnal itu, editor jurnal itu enggan mau menerima yang semacam ini. Itu seringkali terjadi ya. Jadi di webinar saya itu sudah saya bongkar juga ya, bahwa editor jurnal itu lebih suka kalau terdiri dari beberapa afiliasi ya. Tidak harus dengan berafiliasi dengan orang luar negeri sebenarnya. Sama-sama orang Indonesia, tetapi jeleknya itu, mohon maaf ya kalau yang tersinggung, seringkali di Indonesia itu suka hanya cuma nebeng nama gitu tanpa kontribusi apa-apa gitu. Jadi orang enggan mau mau melibatkan dia dalam tulisannya gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang suka nebeng ya sadar-sadar lah ya, nggak baik juga kalau nebeng terus gitu ya. Profesor-profesor yang sering nasihatin saya itu seringkali bilang bahwa teman-teman yang sering nebeng itu dia lebih terhormat kalau mengundurkan diri sebagai dosen. Itu lebih terhormat, katanya sih seperti itu. Dan kalau saya rasa sih benar juga gitu ya, karena dosen itu kan tidak hanya sekedar kita mengajar, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, tetapi ada kontribusi-kontribusi ketika kita menulis ya, semacam itu. Kemudian jumlah kata juga kadang tidak memenuhi. Ini penting ya, kalau untuk yang original riset itu adalah biasanya saya targetkan kurang dari 8.000 untuk manuskrip, first manuskripnya aja ya, sebelum misalnya kalau saya mendapatkan komentar ya dari reviewer. Nah, kemudian yang kelima itu variasi data minim ya, dan penyajian datanya tidak profesional. Ini yang seringkali cenderung ya, bahwa ketika kita menyajikan data itu harus bersifat profesional. Nah, kadangkala dosen-dosen itu kurang memperhatikan hal ini. Yang terjadi adalah yang penting saya melakukan penelitian, menghasilkan data, menulis. Nah, tidak seperti itu konsepnya gitu. Kemudian metode eksperimen yang tidak variatif. Jadi di metodenya itu sangat dangkal yang dibahas. Nah, itu juga yang seringkali terjadi sehingga ya sulit untuk diterima ya. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video pembahasan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.